Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jamaah pengajian malam Ahad yang saya hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Malam hari ini kita sehat dan diberi izin oleh Allah sehingga kita masih dapat mengikuti pengajian malam Ahad. Sholawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau. Jamaah sekalian, pada malam Ahad yang lalu Ustadz Farouk sudah mengingatkan bahwa 17 Agustus yang dikaitkan dengan 17 rakaat yang harus kita syukuri karena tanggal 17 itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang di dalamnya kita sebagai mayoritas beragama Islam. Seharusnya kesyukuran itu tidak dengan cara hura-hura, melainkan kedekatan kita yang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah hari Jumat yang kemarin Ustadz Ilyas dengan menggebu-gebu mengatakan bahwa Indonesia memang sudah merdeka tapi belum merdeka, dengan berbagai macam alasan, sehingga ini adalah introspeksi bagi kita sebagai warga negara yang baik, dan tentu saja senantiasa waspada terhadap keamanan negara yang kita cintai ini. Jemaah sekalian, malam ini saya tidak menambah, tapi hanya dongeng saja, bahwa ayat surat Ali Imran ayat 103 yang saya bacakan di dalam mukadimah tadi itu merupakan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali agama Allah dan jangan sampai bercerai-berai. Bersyukurlah atas segala nikmat Allah yang tadinya kamu saling bermusuhan kemudian dijadikan saudara. Kamu hampir berada di jurang neraka, tapi kemudian Allah menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut asbabun nuzulnya ayat ini, kaum muslimin yang ada di Madinah, yaitu suku Aus
dan suku Khazraj, meskipun sudah beragama Islam, menerima Islam, tetapi ketika itu masih banyak permusuhan dan sering permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya surat Ali Imran ayat 103 ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka. Dan lama-kelamaan mereka menyadari bahwa pertengkaran yang terjadi terus-menerus tidak akan pernah menguatkan persatuan, khususnya kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu. Jemaah sekalian, ayat ini bersifat umum. Tetapi kalau Al-Quran itu bersifat universal, mohon maaf, ayat ini bersifat khusus, yaitu turun ketika dua suku ini bertengkar. Tetapi kekhususan ayat ini, karena sifat dari Al-Quran yang bersifat universal, maka ini juga bisa diambil pelajarannya bagi seluruh kaum muslimin, karena Al-Quran itu pegangan hidupnya kaum muslimin. Jemaah sekalian, berarti perintah Allah yang menghendaki kita supaya bersatu itu betul-betul menjadi kenyataan. Karena kemenangan tidak akan mungkin pernah dicapai oleh siapa saja tanpa adanya persatuan dan kesatuan yang kuat. Maka pertanyaannya, mengapa Nusantara, Indonesia, negeri kita ini dijajah oleh orang-orang asing begitu lama? Portugis pernah menjajah, menduduki negeri kita. Spanyol pernah menduduki negeri kita. Inggris, Belanda, Jepang. Banyak orang-orang asing yang menduduki negeri kita disebabkan karena persatuan dan kesatuan belum terbina secara baik. Maka pada saat VOC, Persekutuan Dagang Belanda, datang ke Banten pada tahun sekitar 1500-an. Kemudian datang lagi 1600 di Kalimantan Timur. Awalnya memang niatnya berdagang. Dan orang Indonesia itu ramah dan tidak pernah curiga bahwa VOC itu akan datang dan akan berbuat apa. Karena awalnya memang ingin berdagang. Lama-kelamaan, seperti yang pernah saya sampaikan di pengajian malam Jumat, karena penduduknya sudah mulai bisa didekati, sudah bisa diakali, sudah bisa dikuasai dengan kekuatan yang dimiliki VOC, mulai ngelama. Sehingga daerah-daerah yang diduduki mulai dikuasai. Awalnya berdagang, menguasai. Setelah menguasai, menjarah dan mengambil kekayaan-kekayaan yang dimiliki di negeri-negeri itu, bahkan kemudian menyiarkan agama yang dibawanya. Itu yang saya sampaikan malam Jumat yang lalu dengan politik 3G, glory, gold, dan gospel.
Glory adalah kemenangan yang harus diraih di negeri itu. Gold merupakan lambang kemakmuran yang harus dirampas. Dan gospel merupakan agama atau Injil yang harus disebarkan di penduduk itu. Maka berontaklah Hasanuddin, berontaklah Teuku Umar, berontaklah Imam Bonjol, berontaklah Pangeran Antasari, berontaklah Diponegoro, karena tujuan yang awalnya berdagang itu ternyata punya maksud-maksud tertentu untuk menguasai negeri-negeri yang makmur yang kita miliki itu. Inilah jemaah sekalian. Kelemahan yang kita miliki adalah ketika daerah yang satu diserang oleh VOC atau berperang melawan VOC, daerah yang lain tidak pernah tahu. Jawa diserang oleh VOC, Sumatera Barat nggak pernah bisa membantu. Sehingga tidak pernah muncul persatuan dan kesatuan, dan tidak ada tokoh saat itu yang berani mempersatukan bangsa kita. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang di tiap-tiap daerahnya terjajah oleh bangsa asing. Semuanya orang Muslim. Imam Bonjol, Teuku Umar, Diponegoro, Pangeran Antasari, dan lain sebagainya. Semua orang-orang Muslim. Karena apa? Tidak rela negerinya diambil dan dijarah begitu, bahkan kemudian penduduknya dijejeli dengan agama-agama yang kafir. Makanya prinsip mereka adalah iskariman au mut syahidan. Hidup mulia terbebas dari penjajah atau mati dalam keadaan syahid. Iskariman au mut syahidan. Itu pejuang-pejuang kita. Luar biasa. Kemudian setelah banyak berkuasa di negeri-negeri kita yang kita cintai ini, kemudian VOC membuat kebijakan baru bahwa orang asing dipersilahkan masuk koyok-koyok negarane dhewe. Maka marahlah rakyat Indonesia, maka muncullah pada tahun 1905 Syarikat Dagang Islam yang dipelopori oleh Samanhudi, Haji Samanhudi yang ada di Solo, dengan tujuan untuk menyelamatkan pedagang-pedagang Islam supaya pedagang-pedagang Tionghoa yang dipersilahkan masuk oleh VOC ini tidak banyak berbuat di negeri kita. Disinilah muncul kemudian bibit-bibit nasionalisme yang ada di negeri kita. Kemudian pada tahun 1908 lahirlah Budi Utomo yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang didirikan oleh Dr. Sutomo, yang ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi salah satu anggota istimewanya. Dan kelak Dr. Sutomo ini kelahiran Madiun, orang Jawa Timur. Beliaulah yang memprakarsai berdirinya Rumah Sakit PKU Surabaya. Jadi Dr. Sutomo ini orang Muhammadiyah. Ini dongeng ya. Kemudian Muhammadiyah berdiri pada 1912. Merasa terpanggil bagaimana keadaan dan kondisi kaum muslimin
yang dibodohkan, yang sengsara, maka lewat jalur pendidikan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya, Muhammadiyah bergerak. Kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mau menuju ke Mojokerto naik kereta api, ada seorang Arab yang duduk di sebelah sana, di kursi sebelah sana, mendatangi Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena Kiai Dahlan itu waktu itu membaca surat kabar Al-Manar. Padahal surat kabar Al-Manar itu surat kabar yang dilarang oleh pemerintah Belanda. Kok berani orang ini? Kemudian terjadilah dialog dengan orang Arab ini. Baiklah Kiai, teruskan sampean berjuang dengan Muhammadiyah, saya akan menggarap orang-orang Arab. Itulah Ahmad Sorgati yang kemudian pada tahun 1914 mendirikan pergerakan Al-Irsyad. Kemudian pada tahun 1923 Kiai Haji Zamzam mendirikan Persis, Persatuan Islam. Kemudian 1926 Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama dalam rangka mengangkat Izzul Islam wal Muslimin. Karena mayoritas negeri ini Muslim, tidak rela kemudian kita itu diinjak-injak harga diri kita oleh orang-orang kafir. Inilah jamaah sekalian. Kemudian lebih kental lagi ketika pada 1928 anak-anak pemuda memproklamirkan dirinya sebagai kelompok pemuda dan mengadakan Sumpah Pemuda. Diundang semua pemuda-pemuda seluruh negeri ini kumpul menjadi satu, bertekad bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda. Semakin kental nasionalisme, mulai banyak pergerakan-pergerakan atas dasar prinsip hidup yang sama, sepenanggungan untuk satu kata, yaitu melawan, bagaimana mengupayakan supaya penjajah ini hilang dari negeri yang kita cintai. Jamaah sekalian, pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda kalah dengan Jepang. Setelah dijajah sekian ratus tahun oleh Belanda, kembali lagi Indonesia dijajah oleh Jepang pada tahun 1942. Berkuasalah Jepang pada saat itu tidak tambah baik. Malah ceritanya orang-orang tua itu, mbah-mbah kita kan ono istilah tong-tong bet. Jadi kalau ada sirinenya, itu tuh harus masuk ke dalam rumah dan semua listrik, lampu-lampu harus dimatikan. Kok sapi hilang, wedhus hilang, parin, teh, sorong. Nah, tetapi ada baiknya masih. Karena saat itu juga terjadi Perang Dunia Kedua dan Perang Asia Timur Raya, Perang Pasifik, di mana juga Jepang terlibat di dalamnya. Dengan merayu rakyat Indonesia supaya mau membelani Jepang, ikut membantu. Maka didirikan, dilatih militer dan sebagainya. Nah, pada tanggal 29 April 1945, Jepang itu
janjeni kemerdekaan, kontakai merdeka. Maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Chumbi Chosakai. Anggotanya 62. Di dalamnya ada pengurus Muhammadiyah dan orang-orang yang berlatar belakangnya Muhammadiyah. Karena pernah mengurus, pernah menjadi anggota Muhammadiyah. Yang pertama waktu itu pimpinan pusat Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian Abdul Kahar Muzakir, kemudian Uto Iskandar Dinata. Sampean buka dompet sampean, ada uang 20.000 yang lama, itu uang Muhammadiyah itu. Penggerak pendidikan di Sunda, di Bandung. Kemudian Haji Agus Salim yang kelihatan tua di fotonya itu, beliau adalah orang pertama anggota Muhammadiyah di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan ikut merumuskan anggaran dasar Muhammadiyah bersama-sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi selama ini kan kita tidak pernah mengenal, terutama anak-anak muda yang sejarahnya diselewengkan. Kemudian A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, ini adalah pemegang majalah mercusuar miliknya Muhammadiyah dan ketua redaksinya. Kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur, yang 4 serangkai. Kemudian termasuk di dalamnya Soekarno yang pernah menjadi pengurus Majelis Dikdasmen Muhammadiyah di Bengkulu. Apa tugasnya? Silahkan, kata Jepang, kamu merengreng bentuk negaranya apa, kemudian dasar negaranya apa, terserah. Kemudian BPKU merumuskan dasar negaranya, ada yang menghendaki kerajaan, ada yang menghendaki republik, ada yang menghendaki federal, dan lain sebagainya. Kemudian dasar negaranya semua membuat konsep, yaitu Pancasila dengan 5 sila itu. Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya, ditolak. Supomo mengeluarkan pendapatnya, silanya, urutannya begini, ditolak. Dalam sidang itu sepakat ditolak. Soekarno, internasionalisasi, nasionalis, ketuhanan ditaruh di bawah, ditolak. Jadi kalau 1 Juni lahirnya Pancasila, mikirnya dari mana? Kalau istilah Pancasila sudah muncul. Nah, kemudian karena keadaan buntu ini tadi, dalam sidang-sidang BPUPKI buntu, yang mana yang bisa diterima, akhirnya jumlah 62 orang tadi itu dikecilkan menjadi panitia 9. Wong Muhammadiyah malbu kabeh. Abdul Kahar Muzakir, kemudian Haji Agus Salim, Soekarno itu sendiri. Nah, pada saat panitia 9 ini melahirkan Piagam Jakarta, Pancasila, satu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan. 5, kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Nah, setelah itu dimantapkan
pada tanggal 10 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI dengan orang yang banyak tadi itu, dari 9 menuju ke 62 lagi, ditetapkan bahwa Piagam Jakarta 1920 yang dihasilkan dari orang 9 tadi itu ditetapkan, diterima secara bulat. Bahkan dikatakan di dalam sidang itu, nanti apabila sudah terjadi proklamasi, maka di dalam proklamasi itu yang harus dibaca adalah Piagam Jakarta itu. Sepakat? Sepakat. Bahkan pada pidato terakhir Bung Karno mengatakan Piagam Jakarta ini menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Inilah jamaah sekalian. Pada tanggal 6 Agustus, Nagasaki dibom oleh sekutu. Jepang yang ada di Indonesia mulai oleng. Kemudian pada tanggal 8, 3 orang dipanggil ke Jepang, di Vietnam oleh Jepang, yaitu Bung Karno, kemudian Bung Hatta, dan Rajiman. Dijanjikan nanti Indonesia boleh merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian setelah itu tanggal 9, Hiroshima dihancurkan lagi oleh sekutu. Disitulah kemudian 2 daerah yang dibom oleh sekutu itu luluh lantah, Jepang menyerah tanpa syarat. Kondisi seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda supaya Bung Karno segera membacakan proklamasi. Tapi Bung Karno masih sungkan, nggak enak sama Jepang. Iya nek kalah tenan, nek turun. Pemuda-pemuda gak omes. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dibawa di Rangklas Deko. Di sana dipaksa, mau tidak mau harus dibacakan. Akhirnya Bung Karno nurut. Kemudian dikonsep dengan tulisan tangan di kertas pernyataan proklamasi itu, dan dibacakanlah pada tanggal 17 Agustus 1945. Jamaah sekalian, disinilah mohon maaf Bung Karno berkhianat kepada temannya sendiri, dan Bung Hatta berdusta. BPUPKI sudah menyatakan pada sidang terakhir yang harus dibacakan adalah Piagam Jakarta yang ada kalimat 7 tadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Alasannya Bung Karno, naskahnya tidak saya bawa. Padahal dari lokasi proklamasi ke rumahnya Bung Hatta itu hanya beberapa meter. Tapi Bung Hatta mengatakan sudah terlalu malam, kita khawatir keamanan dan lain sebagainya. Sehingga dibuatlah dengan kalimat sendiri. Disitulah jamaah sekalian, kita kadang-kadang dikhianati sendiri oleh teman. Sudah tampak adanya persatuan dan kesatuan yang luar biasa, tetapi kemudian ada orang yang menggunting di dalam lipatan. Sehingga gagal. Nah kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, beberapa tokoh-tokoh Islam dipanggil oleh Soekarno dan Hatta. Dihapusi lagi. Kata Hatta, ada orang Indonesia di bagian timur yang menghendaki 7 kata itu dicoret. Kalau tidak mengancam Indonesia bagian timur akan merdeka sendiri, terpisah dari Indonesia.
Satu-satunya yang tidak mau mencoret adalah Ki Bagus Hadikusumo. Saya tidak bersedia 7 kata itu dicoret. Kalau mau mencoret atau menghilangkan harus lewat rapat, bukan dengan lobi-lobi seperti ini. Titik. Semua jalan buntu. Tapi akhirnya Bung Karno minta tolong kepada Abdul Kahar Muzakir, termasuk kepada Tengku Muhammad yang dari Aceh itu, yang juga Muhammadiyah, dan juga kepada Kiai Haji Wahid Hasyim supaya menghubungi, melobi Ki Bagus Hadikusumo. Dulu kalau satu orang tidak pendapat, tidak boleh. Nah, sekarang satu ditinggalkan. Yang banyak mana? Kalau dulu tidak, satu masih belum ada, tidak bisa. Beda semangatnya. Maka jari Bung Karno, ini naskah-naskah kuno ini yang pernah dibuka oleh anaknya Ki Bagus, Ki Jarnawi Hadikusumo. Saya pernah mengikuti pengajian pimpinan pusat, dibuka dokumen-dokumen bapaknya. Kemudian ketika saya di Jogja dengan Pak Saifuddin itu, ketika ingin membuat film dokumenter yang disampaikan oleh cucunya Ki Bagus Hadikusumo, bahwa datanglah orang utusan Soekarno meminta supaya Ki Bagus mencoret itu. Lama-kelamaan kemudian Wahid Hasyim mengatakan, Gus, perjuangan kita ini masih panjang. Marilah untuk yang satu ini kita korbankan sudah. Nanti pada pasal pembahasan pasal-pasal dan lain sebagainya kita masukkan. Kemudian akhirnya Ki Bagus Hadikusumo pun luluh di depan orang Muhammadiyah. Kata Bung Karno, biasanya nek Muhammadiyah itu musuhnya Muhammadiyah. Tolong Pak Kahar dan Teuku Muhammad Hasan mendatangi Ki Bagus. Akhirnya dicoret. Tapi beliau masih mengatakan minta syarat setelah kalimat ketuhanan harus ditambahi yang Maha Esa. Esa di situ adalah Qul huwallahu ahad. Dokumen itu tidak pernah dipelajari oleh guru-guru PPKN. Ceritanya pokok dicoret dan lain sebagainya, seolah-olah tidak ada peran umat Islam dan peran Muhammadiyah di dalamnya. Makanya saya sarankan kepada pemuda-pemuda, kalau mau baca buku yang lengkap, itu karangan Endang Saifuddin Ansori, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Di situ komplit pidatonya Bung Karno, pidatonya Ki Bagus dan lain sebagainya, proses pencoretan dan lain sebagainya. Kalau yang umum-umum tidak ada. Jamaah sekalian, disinilah sesungguhnya pengorbanan kita. Jadi jangan dikira kita itu tidak ingin berjuang, waktu itu berjuang. Cuman kadang-kadang kita bertemu dengan kawan-kawan yang seperti itu, ya itulah kenyataannya. Akhirnya pasal sila-sila itu seperti yang sekarang ini. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena 7 kata yang tadi itu dicoret dengan alasan yang tidak jelas. Dan sampai saat ini, siapa orang Indonesia Timur yang dikatakan protes tadi itu? Tidak ketemu orangnya. Makanya ada kalangan muslim yang mengatakan Soekarno berkhianat, Hatta berdusta kepada kaum muslimin pada umumnya. Jamaah sekalian, kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Muhammadiyah menyatakan pada Muktamar ke-47, negeri ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Negeri kesepakatan. Kita sudah banyak berkorban. Dan wasyahadah, tempat kita menanam amal.
Mari, karena sudah merdeka, kita syukuri, kemudian di negeri inilah yang aman. Kita beribadah dengan baik, kita beramal juga tanpa ada gangguan dan sebagainya. Cuman sayangnya jamaah sekalian, lewat amandemen masih gagal lagi ketika syarat menjadi Presiden Indonesia dulu berbunyi Indonesia asli. Tapi sekarang syarat Indonesia adalah warga negara. Sehingga kalau nanti ada lurah Cino, ada bupati Cino, karena lewat amandemen yang tak karu-karuan ini tadi adalah yang kita tanggung nanti seperti itu. Itulah yang ada. Sehingga mudah-mudahan ada amandemen lagi. Makanya perjuangan kita belum selesai untuk menciptakan negeri ini, supaya negeri ini betul-betul pada sila pertama berketuhanan yang Maha Esa. Bukan ngerti tentang sila, tapi harus copot jilbab. Membina Pancasila tapi gak ngerti Pancasila, buyarkan saja. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu berhati-hatilah, terutama para pemuda-pemuda yang harus banyak membaca sejarah yang benar. Jangan hanya satu buku itu tok dari Kementerian Pendidikan yang sudah dipelintir-pelintir nakaruan. Ambil literatur supaya menjernihkan bahwa negeri ini, kata Menteri Agama Alam Sahratu Prawira Negara pada tahun 78, negeri ini adalah hadiah terbesar dari kaum muslimin. Karena perjuangan mulai awal yang saya sebutkan tadi, keterlibatan kaum muslimin yang luar biasa, sehingga terbentuklah negeri kita, negeri Indonesia ini yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.